kemunculan, dan penyebaran produksi pangan. Bab 8. Apel atau Indian. Kita baru saja melihat bagaimana orang-orang di beberapa wilayah mulai membudidayakan spesies tumbuhan liar. Suatu langkah dengan akibat-akibat teramat besar yang tak terpikirkan sebelumnya terhadap gaya hidup dan tempat keturunan mereka dalam sejarah. Sekarang marilah kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan kita. Mengapa agrikultur tidak pernah muncul secara mandiri di sejumlah daerah yang subur dan sangat sesuai, misalnya California, Eropa, Australia yang beriklim sedang, dan Afrika subkhatulistiwa? Mengapa di daerah-daerah di mana agrikultur muncul secara mandiri, agrikultur berkembang terlebih dahulu di sejumlah daerah daripada di daerah-daerah lain? Dua penjelasan yang saling bertolak belakang diajukan. Masalah dengan penduduk pribumi atau masalah dengan tumbuhan liar yang tersedia secara lokal. Di satu sisi, barangkali daerah beriklim sedang atau tropis manapun dengan cukup air di dunia ini menawarkan cukup spesies tumbuhan liar yang sesuai untuk didomestikasi. Bila demikian, penjelasan bagi kegagalan agrikultur untuk berkembang di sebagian daerah itu kiranya terletak pada ciri-ciri budaya penduduknya. Di sisi lain, barangkali setidaknya sejumlah manusia di daerah luas manapun di dunia ini kiranya suka melakukan coba-coba yang mengarah kepada domestikasi. Hanya kurangnya tumbuhan liar yang sesuai yang bisa menjelaskan mengapa produksi makanan tidak berevolusi di sejumlah daerah. Seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya, permasalahan terkait domestikasi mamalia besar liar terbukti lebih mudah dipecahkan karena jumlah mamalia besar jauh lebih sedikit daripada tumbuhan. Di dunia hanya ada sekitar 148 spesies mamalia herbivora atau omnivora darat besar liar. Mamalia besar yang bisa dipertimbangkan sebagai kandidat untuk domestikasi. Hanya sedikit faktor yang menentukan apakah mamalia cocok untuk domestikasi atau tidak. Oleh karena itu, mudah untuk mengkaji mamalia besar di suatu wilayah dan menguji apakah ketiadaan domestikasi mamalia di sejumlah wilayah disebabkan oleh ketiadaan spesies liar yang cocok, bukan karena penduduk pribumi. Pendekatan itu jauh lebih sulit diterapkan bagi tumbuhan karena banyaknya 200.000 spesies tumbuhan berbunga liar, tumbuhan yang mendominasi vegetasi di darat dan menyediakan nyaris semua tanaman pangan kita. Kita mustahil mengharapkan memeriksa semua spesies tumbuhan liar bahkan di satu daerah yang tidak begitu luas seperti California dan mengkaji seberapa banyak yang bisa didomestikasi. Namun sekarang akan kita lihat bagaimana mengatasi permasalahan itu. Ketika kita mendengar bahwa ada sedemikian banyak spesies tumbuhan berbunga, reaksi pertama kita mungkin begini. Tentunya dengan semua spesies tumbuhan liar itu, daerah apapun dengan iklim yang cukup bersahabat pastilah punya spesies dalam jumlah lebih dari cukup yang dapat memberikan banyak kandidat bagi pengembangan tanaman pangan. Namun kemudian renungkanlah bahwa sebagian besar tumbuhan liar tidaklah cocok untuk alasan-alasan yang gamblang. Tumbuhan-tumbuhan itu berkayu, tidak menghasilkan buah yang bisa dimakan. Sementara daun dan akar mereka juga tidak bisa dimakan. Dari 200.000 spesies tumbuhan liar, hanya beberapa ribu yang dimakan manusia, dan hanya beberapa ratus diantaranya telah sedikit banyak terdomestikasi. Bahkan dari beberapa ratus tanaman pangan kita, kebanyakan hanya merupakan tambahan kecil bagi diet kita, dan tanpa tanaman pangan lain tidak akan mencukupi untuk menyokong bangkitnya peradaban. Hanya selusin spesies menghasilkan lebih daripada 80% panen tanaman tahunan di dunia modern.
Selusin, produsen kelas berat itu adalah padi-padian berupa gandum, jagung, beras, jelai dan sorghum, kacang kedelai, akar atau umbi berupa kentang, singkong dan ubi jalar, sumber gula berupa tebu dan bit, dan buah pisang. Tanaman padi-padian saja kini merupakan sumber lebih daripada setengah kalori yang dikonsumsi populasi manusia di dunia. Dengan sedikitnya ragam tanaman pangan di dunia yang semuanya didomestikasi ribuan tahun lalu, tak lagi mengherankan apabila banyak daerah di dunia sama sekali tak memiliki tumbuhan liar asli yang berpotensi mencolok. Kegagalan kita mendomestikasi bahkan satu spesies tumbuhan makanan utama pada zaman modern menunjukkan bahwa tampaknya orang-orang zaman dahulu memang sudah mengeksplorasi tumbuhan liar berguna dan mendomestikasi semua yang pantas didomestikasi. Tetap saja, sebagian kegagalan manusia mendomestikasi tumbuhan liar tetap sulit dijelaskan. Kasus-kasus paling gamblang adalah yang menyangkut tumbuhan yang didomestikasi di satu daerah tapi tidak di daerah lain. Dengan demikian kita bisa yakin bahwa tumbuhan liar itu memang bisa dikembangkan menjadi tanaman pangan bermanfaat, dan kita harus bertanya mengapa spesies itu tidak didomestikasi di daerah-daerah tertentu. Contoh lain yang membingungkan berasal dari Afrika. Padi-padian penting, sorghum SPP didomestikasi di zona Sahel Afrika, tepat di sebelah selatan Sahara. Sorghum juga terdapat sebagai tumbuhan liar jauh di selatan sampai ke Afrika bagian selatan. Namun sorghum maupun tumbuhan lain apapun tak dibudidayakan di Afrika bagian selatan sampai tibanya keseluruhan paket tanaman pangan yang dibawa para petani bantu dari Afrika sebelah utara Khatulistiwa 2000 tahun lalu. Mengapa penduduk asli Afrika Selatan tidak mendomestikasi sendiri sorghum? Yang sama membingungkannya adalah kegagalan manusia mendomestikasi rami di wilayah alaminya di Eropa Barat dan Afrika Utara atau Andum acorn Triticum monococcum di wilayah alaminya di Balkan Selatan. Oleh karena kedua tumbuhan itu tergolong 8 tanaman pangan pertama di bulan sabit subur, keduanya barangkali tergolong tumbuhan liar yang paling mudah didomestikasi. Rami dan einkorn dibudidayakan di daerah-daerah yang merupakan wilayah alami mereka di luar bulan sabit subur segera setelah keduanya tiba bersama seluruh paket produksi makanan dari bulan sabit subur. Kalau begitu, orang-orang di daerah-daerah luar tersebut tidak mulai menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Kalau begitu, kenapa orang-orang di daerah-daerah luar tersebut tidak mulai menumbuhkan tanaman-tanaman itu sendiri sebelumnya? Serupa dengan itu, keempat buah pertama yang didomestikasi di bulan sabit subur memiliki wilayah alami yang membentang jauh melebihi Mediterania Timur, di mana tampaknya mereka pertama kali domestikasi zaitun, anggur, dan ara ditemukan di sebelah barat sampai ke Italia dan Spanyol serta Afrika Barat Laut, sementara kurma tersebar sampai Afrika Utara dan Arabia. Keempatnya terbukti merupakan yang paling mudah didomestikasi di antara semua tumbuhan liar. Mengapa orang-orang di luar bulan sabit subur gagal mendomestikasi mereka dan baru mulai bercocok tanam buah-buahan itu sewaktu telah didomestikasi di Mediterania Timur dan tiba di daerah mereka sebagai tanaman pangan? Contoh mencolok lain melibatkan spesies liar yang tidak didomestikasi di daerah-daerah di mana produksi makanan tidak pernah timbul secara spontan, walaupun spesies liar itu memiliki kerabat-kerabat dekat yang didomestikasi di daerah-daerah lain. Misalnya zaitun olea Europea didomestikasi di Mediterania Timur.
Ada sekitar 40 spesies zaitun lain di Afrika tropis dan selatan, Asia Selatan dan Australia Timur. Sebagian diantaranya berkerabat dengan Olea europea, namun tak satu pun yang pernah didomestikasi. Serupa dengan itu, sementara satu spesies apel liar dan satu spesies anggur liar didomestikasi di Eurasia. Ada banyak spesies kerabat apel liar. Ada banyak spesies kerabat liar apel dan anggur di Amerika Utara. Sebagian di antaranya telah dihibridisasi pada zaman modern dengan tanaman budidaya yang berasal dari kerabat liar mereka di Eurasia guna meningkatkan mutu apel dan anggur budidaya. Kalau begitu, mengapa penduduk asli Amerika tidak mendomestikasi sendiri apel dan anggur yang tampaknya bermanfaat? Contoh seakan tiada habisnya. Ada kesalahan fatal dalam penalaran itu. Domestikasi tumbuhan bukan masalah pemburu pengumpul mendomestikasi satu jenis tumbuhan lalu terus saja mengalami gaya hidup nomaden mereka tanpa perubahan. Anggap saja apel liar Amerika Utara betul-betul berevolusi menjadi tanaman pangan yang hebat. Andai saja para pemburu pengumpul Indian tinggal menetap dan membudidayakannya. Namun para pemburu pengumpul nomaden tak akan menanggalkan cara hidup tradisional mereka, menetap di desa dan mulai merawat kebun apel kecuali tersedia banyak tumbuhan dan hewan lain yang bisa didomestikasi sehingga kehidupan menetap dan memproduksi makanan bisa bersaing dengan kehidupan sebagai pemburu pengumpul. Singkatnya, bagaimana kita mengkaji potensi keseluruhan flora lokal untuk domestikasi bagi para penduduk asli Amerika yang gagal mendomestikasi apel Amerika Utara? Masalahnya ada pada orang-orang Indian atau apelnya. Guna menjawab pertanyaan itu, kita sekarang akan membandingkan 3 wilayah yang terletak di ekstrem berseberangan di antara pusat-pusat domestikasi mandiri. Seperti yang kita telah lihat, salah satunya, Bulan Sabit Subur, barangkali merupakan pusat produksi makanan terawal di dunia dan tempat muasal beberapa tanaman pangan penting dunia modern serta nyaris semua hewan domestik utama. 2 wilayah lain, Papua dan Amerika Serikat bagian timur, memang mendomestikasi tanaman pangan lokal, namun tanaman-tanaman ini sangat sedikit ragamnya. Hanya salah satunya menjadi bernilai penting secara internasional, dan paket makanan yang dihasilkan gagal menyokong perkembangan ekstensif teknologi manusia dan organisasi politik seperti di Bulan Sabit Subur. Dari perbandingan ini kita akan bertanya, apakah flora dan lingkungan Bulan Sabit Subur memiliki keunggulan besar atas Papua dan Amerika Serikat bagian timur? Salah satu fakta sentral sejarah manusia adalah betapa pentingnya bagian Asia Barat Daya yang dikenal sebagai Bulan Sabit Subur karena bentuk dataran tingginya yang menyerupai bentuk bulan sabit di peta. Lihat gambar 8.1. Wilayah itu tampaknya merupakan tempat terawal serangkaian perkembangan antara lain kota, tulisan, kekaisaran, dan apa yang kita istilahkan peradaban. Apapun maksudnya itu, semua perkembangan itu muncul berkat populasi manusia yang padat, simpanan makanan berlebih, dan penyediaan makanan bagi spesialis non-petani yang dimungkinkan oleh kemunculan produksi makanan dalam bentuk budidaya tanaman pangan dan beternak hewan. Produksi makanan adalah inovasi penting pertama yang muncul di Bulan Sabit Subur. Oleh karena itu, upaya apapun yang untuk memahami asal muasal dunia modern haruslah berurusan dengan pertanyaan mengenai mengapa tumbuhan dan hewan terdomestikasi. Bulan Sabit Subur memberinya keunggulan awal yang sedemikian besar. Untungnya, Bulan Sabit Subur sejauh ini merupakan bagian bumi yang dipelajari paling intensif dan paling dipahami berkenaan
dengan kemunculan cocok tanam nenek moyang liar, sebagian besar tanaman pangan yang didomestikasi di atau dekat bulan sabit subur telah diidentifikasi. Kekerabatan dekat antara nenek moyang dan tanaman pangan dibuktikan melalui penelitian genetik dan kromosom. Wilayah geografis alaminya telah diketahui. Perubahan karena domestikasi telah diidentifikasi dan seringkali dipahami pada tingkat gen tunggal. Perubahan itu bisa diamati pada lapisan-lapisan rekaman arkeologi dan di mana serta kapan kira-kira domestikasi terjadi telah diketahui. Saya tidak membantah bahwa daerah-daerah lain terutama China juga memiliki berbagai keunggulan sebagai situs awal domestikasi. Namun keunggulan tersebut dan perkembangan tanaman pangan yang dihasilkan dapat dijabarkan secara lebih terperinci untuk bulan sabit subur. Satu keunggulan bulan sabit subur adalah karena daerah tersebut terletak di zona yang disebut beriklim Mediterania, iklim yang berciri musim dingin yang sejuk dan basah, serta musim panas yang panjang, menyengat dan kering. Iklim itu menyeleksi spesies-spesies tumbuhan agar bisa bertahan melalui musim kering yang lama dan cepat kembali tumbuh saat hujan turun kembali. Banyak tumbuhan bulan sabit subur, terutama padi-padian dan polong-polongan, telah beradaptasi dalam cara yang menjadikan mereka berguna bagi manusia. Mereka menjadi tumbuhan setahunan yang berarti mengering sendiri dan mati pada musim kering. Dalam kehidupannya yang hanya setahun, tumbuhan setahunan tak pelak hanya menjadi herba kecil. Banyak di antaranya yang justru menggunakan sebagian besar energi untuk menghasilkan biji besar yang dorman di musim kering dan kemudian siap berkecambah begitu hujan turun. Dengan demikian, tumbuhan setahunan tidak membuang-buang energi untuk membuat kayu atau batang berserat yang tak bisa dimakan seperti batang pohon dan semak. Namun, banyak biji besar ini, terutama yang dimiliki padi-padian dan polong-polongan tahunan, bisa dimakan oleh manusia. 6 di antara 12 tanaman pangan terpenting dunia modern merupakan tumbuhan setahunan. Sebaliknya, jika Anda hidup di dekat hutan dan melongok keluar jendela Anda, spesies tumbuhan yang Anda lihat umumnya merupakan pohon dan semak yang sebagian besar tumbuhnya tidak bisa dimakan. Pohon dan semak juga tidak menanamkan sedemikian banyak energi untuk membuat biji yang bisa dimakan. Memang sejumlah pohon hutan di wilayah-wilayah beriklim basah menghasilkan biji besar yang bisa dimakan, namun biji tersebut tidak teradaptasi untuk bertahan lama melalui musim kering yang panjang dan karena itu tak bisa disimpan lama oleh manusia. Keunggulan kedua flora bulan sabit adalah bahwa nenek moyang banyak tanaman pangan bulan sabit subur telah melimpah dan sangat produktif. Tumbuh menutupi padang luas yang nilainya pastilah disadari oleh pemburu pengumpul. Sejumlah penelitian eksperimental berupa pengumpulan biji oleh ahli botani dari padang alami padi-padian liar seperti yang pastinya dilakukan pemburu pengumpul lebih daripada 10.000 tahun silam menunjukkan bahwa bisa diperoleh panen tahunan yang nyaris mencapai 1 ton biji per hektar yang menghasilkan 50 kilokalori energi makanan hanya untuk 1 kilokalori saja kerja yang dihasilkan. Dengan mengumpulkan padi-padian liar dalam jumlah besar pada masa singkat ketika biji-bijinya masak dan menyimpannya sebagai makanan selama setahun ke depan, sejumlah suku pemburu pengumpul di bulan sabit subur telah mulai menetap di desa-desa permanen sebelum mereka mulai membudidayakan tanaman. Oleh karena padi-padian liar bulan sabit subur sudah sangat produktif, tak banyak perubahan tambahan yang diperlukan ketika mereka dibudidayakan.
Seperti yang kita bahas di bab sebelum ini, perubahan-perubahan mendasar, pembutusan sistem alami penyebaran biji, dan penghambatan perkecambahan berevolusi secara otomatis segera setelah nenek moyang manusia mulai membudidayakan biji-biji itu di ladang. Nenek moyang liar tanaman gandum dan jelai kita terlihat sedemikian mirip dengan tanaman pangan itu sendiri sehingga identitas sang nenek moyang tak pernah diragukan. Oleh karena domestikasi yang mudah ini, tumbuhan setahunan berbiji besar adalah tanaman pangan yang pertama atau tergolong yang pertama dikembangkan tak hanya di bulan sabit subur, melainkan juga di Cina dan Sahel. Bandingkan evolusi cepat gandum dan jelai dengan kisah jagung, tanaman padi-padian utama di dunia baru. Tumbuhan liar yang mungkin merupakan nenek moyang jagung, teosinte, terlihat sedemikian berbeda dari jagung dari segi struktur biji dan bunga, sehingga bahkan perannya sebagai nenek moyang jagung telah lama diperdebatkan ahli-ahli botani dengan sengit. Nilai teosinte sebagai makanan tak mungkin membuat pemburu pengumpul terkesana. Teosinte kalah produktif di alam daripada gandum liar. Biji yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada jagung yang akhirnya dikembangkan dari teosinte, dan bijinya dibungkus dalam pelindung kuat yang tak bisa dimakan. Agar menjadi tanaman pangan yang bermanfaat, teosinte harus menjalani perubahan-perubahan drastis dalam biologi reproduksinya, jauh meningkatkan investasinya kepada biji dan menanggalkan pelindung biji yang sekeras batu. Para ahli arkeologi masih ramai berdebat mengenai berapa abad atau milenium perkembangan tanaman pangan di Amerika yang diperlukan agar bongkol jagung purba membesar dari ukuran yang mungil menjadi seukuran jempol manusia, namun tampaknya jelas bahwa diperlukan waktu beberapa ribu tahun sampai jagung mencapai ukuran modernnya. Perbedaan antara keunggulan langsung jagung dan jelai dengan kesulitan yang diberikan teosinte mungkin merupakan faktor penting yang menyebabkan perbedaan perkembangan masyarakat manusia di dunia baru dan Eurasia. Keunggulan ketiga flora bulan sabit subur adalah tingginya persentase penyebukan sendiri hermafrodit, yaitu tumbuhan yang biasanya menyerupi diri sendiri namun terkadang menyerbu silang. Ingatlah bahwa sebagian besar tumbuhan liar adalah hermafrodit yang secara teratur menyerbu silang atau terdiri atas individu jantan dan betina terpisah yang harus bergantung kepada individu lain untuk penyerbukan. Fakta-fakta biologi reproduksi itu membingungkan para petani awal, sebab begitu mereka berhasil menemukan tumbuhan mutan yang produktif, keturunannya akan kawin silang dengan individu lain dan lantas kehilangan keunggulan warisan mereka. Sebagai akibatnya, kebanyakan tanaman pangan berasal dari persentase kecil tumbuhan liar yang merupakan hermafrodit yang biasa menyerupi diri sendiri atau bereproduksi tanpa seks dengan memperbanyak diri secara vegetatif, misalnya dengan akar yang secara genetis menduplikasi tumbuhan induk. Dengan demikian, persentase tinggi hermafrodit yang menyerupi diri sendiri di kalangan flora bulan sabit subur membantu para petani awal. Sebab itu berarti ada persentase tinggi flora liar yang memiliki biologi reproduksi yang menguntungkan manusia. Penyerbuk sendiri juga menguntungkan petani awal karena terkadang melakukan penyerbukan silang sehingga menghasilkan varietas baru untuk seleksi. Penyerbukan silang yang terkadang terjadi itu tidak hanya antara individu spesies yang sama, melainkan juga antara spesies-spesies yang berkerabat
sehingga menghasilkan hibrida antar spesies. Salah satu hibrida di antara para penyerbuk sendiri di bulan sabit subur Salah satu hibrida di antara para penyerbuk sendiri di bulan sabit subur, gandum roti, gandum biasa, Triticum aestivum, menjadi tanaman paling bernilai tinggi dunia modern. Kedelapan tanaman pangan penting pertama yang didomestikasi di bulan sabit subur merupakan penyerbuk sendiri. Dari ketiga padi-padian penyerbuk sendiri di antara yang 8 itu, gandum einkorn, gandum emmer, dan jelai gandum menawarkan keunggulan tambahan berupa kandungan protein yang tinggi 8-14%. Kontras dengan itu, tanaman padi-padian paling penting di Asia Timur, padi dan dunia baru jagung, memiliki kandungan protein rendah yang mendatangkan masalah gizi cukup besar. Itu adalah sejumlah keunggulan yang diberikan flora bulan sabit subur kepada para petani pertama. Antara lain luar biasa tingginya persentase tumbuhan liar yang cocok untuk domestikasi. Tapi zona iklim Mediterania bulan sabit subur membentang ke arah barat melalui sebagian besar Eropa Selatan dan Afrika barat laut. Ada juga zona-zona beriklim Mediterania serupa di 4 bagian lain dunia: California, Chile, Australia Barat Daya, dan Afrika Selatan, gambar 82. Namun zona-zona Mediterania lain itu tidak hanya gagal menyaingi bulan sabit subur sebagai situs awal produksi makanan, mereka juga tak pernah menghasilkan agrikultur lokal sama sekali. Keunggulan macam apa yang dimiliki zona Mediterania di Eurasia Barat? Ternyata Eurasia Barat dan terutama bulan sabit subur memiliki setidaknya 5 keunggulan dibandingkan zona-zona Mediterania lain. Pertama-tama, Eurasia Barat sejauh ini merupakan zona iklim Mediterania terluas. Sebagai akibatnya, Eurasia Barat memiliki keanekaragaman tinggi spesies tumbuhan dan hewan liar, lebih tinggi daripada zona-zona Mediterania yang relatif sempit di Australia Barat Daya dan Chile. Kedua, di antara zona-zona Mediterania, Eurasia Barat mengalami variasi iklim terbesar dari musim ke musim dan tahun ke tahun. Variasi itu mendorong evolusi floranya sehingga terdapat persentase sangat tinggi tumbuhan setahunan. Kombinasi kedua faktor itu, keanekaragaman spesies yang tinggi dan persentase tinggi tumbuhan setahunan, berarti zona Mediterania Eurasia Barat adalah yang memiliki keanekaragaman tumbuhan setahunan yang paling tinggi. Arti penting kekayaan botani bagi manusia itu diilustrasikan oleh penelitian ahli geografi Mark Blunder atas persebaran rumput liar. Dari ribuan spesies rumput liar di dunia, Blunder menyusun tabel yang terdiri atas 56 spesies dengan biji paling besar, bibit unggul alam, spesies rumput dengan biji yang setidaknya 10 kali lebih berat daripada spesies rumput rata-rata. Lihat tabel 8.1. Tampak semuanya merupakan spesies asli zona Mediterania atau lingkungan lainnya memiliki musim kering. Terlebih lagi, spesies-spesies itu sangat terkonsentrasi di bulan sabit subur atau bagian-bagian lain zona Mediterania Eurasia Barat yang menawarkan beragam pilihan bagi petani yang baru mulai bercocok tanam. Sekitar 32 dari 56 rumput liar di dunia, terutama jelai dan gandum emmer, dua tanaman pangan penting awal di bulan sabit subur, menempati posisi 3 dan 13 dalam hal ukuran biji di antara ke-56 spesies unggul. Sementara itu,
zona Mediterania di Chile hanya menawarkan dua spesies itu, California dan Afrika Selatan masing-masing hanya satu, sementara Australia Barat Daya tak menawarkan apa-apa. Fakta itu saja sangat bisa menjelaskan perjalanan sejarah manusia. Keunggulan ketiga zona Mediterania bulan sabit subur adalah bahwa zona tersebut memiliki banyak ragam ketinggian dan topografi dalam jarak pendek. Kisaran ketinggiannya dari titik terendah di bumi Laut Mati sampai pegunungan setinggi 18.000 kaki sekitar 5.500 meter di dekat Teheran memastikan keanekaragaman lingkungan pula, sehingga ada keanekaragaman tumbuhan liar yang berperan sebagai calon nenek moyang tanaman pangan. Pegunungan itu berdekatan dengan dataran rendah landai, dengan sungai, dataran banjir, dan gurun yang cocok untuk agrikultur irigasi. Sementara itu, zona Mediterania di Australia Barat Daya menawarkan ketinggian, hakikat, dan topografi yang kurang beragam. Demikian pula dengan Afrika Selatan dan Eropa Barat, meskipun yang dua ini masih lebih kaya daripada Australia. Keanekaragaman ketinggian di bulan sabit subur berarti musim panen yang tidak berbarengan. Tumbuhan di daerah yang lebih tinggi menghasilkan biji lebih belakangan dibandingkan tumbuhan di daerah yang lebih rendah. Sebagai akibatnya, pemburu pengumpul bisa memanen biji padi-padian secara bertahap menurut waktu masaknya di ketinggian berbeda, dan bukannya kewalahan menghadapi satu musim panen terpusat di daerah berketinggian sama, di mana semua padi-padian masak berbarengan. Ketika budidaya dimulai, para petani pertama cukup mengambil biji padi-padian liar yang tumbuh di lereng bukit dan bergantung pada hujan yang tak bisa diperkirakan, dan menanam biji-bijian itu di dasar lembah yang lembab, di mana biji-bijian bisa tumbuh dengan baik dan tidak terlalu bergantung pada hujan. Keanekaragaman biologis bulan sabit subur dalam jarak pendek menyumbangkan keunggulan keempat. Di sana terdapat banyak nenek moyang bukan hanya tanaman pangan berharga, melainkan juga mamalia besar domestik. Seperti yang akan kita lihat, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada spesies mamalia liar yang cocok untuk didomestikasi di zona Mediterania lain di California, Chile, Australia Barat Daya, dan Afrika Selatan. Kontras dengan itu, 4 spesies mamalia besar, kambing, domba, babi, dan sapi, didomestikasi sejak lama sekali di bulan sabit subur, barangkali lebih dulu daripada hewan lain apapun, kecuali anjing, di seluruh penjuru dunia. Spesies-spesies itu saat ini tetap merupakan 4 dari 5 mamalia terdomestikasi paling penting di dunia bab 9. Namun nenek moyang liar mereka lebih umum di daerah-daerah bulan sabit subur yang agak berbeda, sehingga keempat spesies itu didomestikasi di tempat yang berbeda-beda pula. Domba barangkali di bagian tengah, kambing di daerah tinggi di timur, pegunungan Zagros di Iran atau di bagian barat daya Levant, babi di bagian utara tengah, dan sapi di bagian barat termasuk Anatolia. Terlepas dari itu, walaupun daerah-daerah kelimpahan keempat nenek moyang liar ini berbeda, keempatnya hidup cukup saling berdekatan sehingga dengan mudah dipindahkan setelah domestikasi dari satu daerah ke daerah lain di bulan sabit subur, dan keempat spesies itu pun akhirnya tersebar di seluruh wilayah tersebut. Agrikultur bermula di bulan sabit subur dengan domestikasi awal 8 tanaman pangan diistilahkan tanaman pangan pemula karena mereka memulai agrikultur di wilayah itu dan barangkali juga di dunia. Ke-8 pemula itu ialah padi-padian gandum emmer, gandum einkorn dan jelai, polong-polongan, kacang lentil, ekcis, kacang Arab, dan bitter weche, Vicia erwilia,
dan tanaman serat rami. Di antara kedelapan itu hanya 2, rami dan jelai, yang punya wilayah alami yang membentang luas di luar bulan sabit subur dan Anatolia. 2 di antara tanaman pendiri memiliki wilayah alami yang sangat kecil, yaitu kacang Arab yang terbatas di Turki Tenggara, sementara gandum emer hanya di bulan sabit subur. Dengan demikian, agrikultur bisa muncul di bulan sabit subur dari domestikasi tumbuh-tumbuhan liar yang tersedia lokal tanpa harus menanti tibanya tanaman pangan yang berasal dari tumbuhan liar yang didomestikasi di tempat lain. Justru 2 dari ke-8 tanaman pendiri tidak mungkin didomestikasi di tempat lain manapun di dunia kecuali di bulan sabit subur, karena mereka tidak ditemukan secara liar di tempat lain. Berkat ketersediaan mamalia dan tumbuhan liar yang sesuai, para penduduk awal bulan sabit subur bisa dengan cepat mengumpulkan paket biologi yang berdaya dan seimbang untuk produksi makanan intensif. Paket itu terdiri atas 3 padi-padian sebagai sumber daya utama karbohidrat, 4 polong-polongan dengan 20-25% protein, dan 4 hewan domestik sebagai sumber protein utama, dilengkapi oleh kandungan protein yang melimpah pada gandum dan rami sebagai sumber serat dan minyak disebut minyak linseed. 40% biji rami merupakan minyak. Akhirnya, ribuan tahun setelah permulaan domestikasi hewan dan produksi makanan, hewan-hewan itu mulai dimanfaatkan untuk susu, wol, bajak, dan angkutan. Dengan demikian, tanaman pangan dan hewan milik para petani pertama di bulan sabit subur pun memenuhi kebutuhan ekonomi dasar umat manusia: karbohidrat, protein, lemak, pakaian, tenaga penarik, dan angkutan. Keunggulan terakhir dalam produksi makanan awal di bulan sabit subur adalah mungkin tidak banyak kompetisi dari gaya hidup pemburu pengumpul di situ dibandingkan di daerah-daerah lain, termasuk di Mediterania Barat. Asia Barat Daya hanya memiliki sedikit sungai besar dan garis pesisir yang sempit, menyediakan sumber daya akuatik yang relatif kecil dalam bentuk ikan dan kerang-kerangan sungai dan laut. Salah satu spesies mamalia penting yang diburu demi dagingnya, gazelle, awalnya hidup dalam kawanan besar, namun dieksploitasi berlebihan oleh populasi manusia yang meningkat dan jumlahnya pun menurun drastis. Dengan demikian, paket produksi makanan dengan cepat menjadi lebih unggul daripada paket pemburu pengumpul. Desa-desa menetap yang berbasis pada padi-padian sudah ada sebelum kemunculan produksi makanan dan membiasakan para pemburu pengumpul kepada agrikultur dan penggembalaan. Di bulan sabit subur, transisi dari gaya hidup berburu mengumpulkan menjadi produksi makanan berlangsung relatif cepat. Pada 9000 sebelum Masehi, orang-orang belum memiliki tanaman pangan dan hewan domestik, serta sepenuhnya bergantung pada makanan liar. Sementara pada 6000 sebelum Masehi, sebagian masyarakat sudah nyaris bergantung sepenuhnya pada tanaman pangan dan hewan domestik. Situasi di Mesoamerika sangat berbeda. Mesoamerika menyediakan 2 hewan saja yang bisa didomestikasi, kalkun dan anjing, yang memberikan daging jauh lebih sedikit daripada sapi, domba, kambing, dan babi. Sementara jagung padi-padian pokok Mesoamerika, seperti yang sudah saya jelaskan, sulit domestikasi dan barangkali lambat berkembang. Sebagai akibatnya, domestikasi mungkin baru dimulai di Mesoamerika pada sekitar 3500 sebelum Masehi. Tanggalnya tetap sangat tidak pasti. Perkembangan pertama itu dijalankan oleh
orang-orang yang masih merupakan pemburu pengumpul nomaden dan desa-desa menetap baru muncul di sana pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Dalam semua diskusi mengenai keunggulan bulan sabit subur yang menyebabkan produksi makanan muncul dini di sana, kita belum harus menyinggung soal keunggulan dari penduduk bulan sabit subur sendiri. Bahkan saya tidak pernah dengar ada yang secara serius mengajukan bahwa ada ciri biologis khas dari penduduk wilayah tersebut yang mungkin berkontribusi kepada kekuatan paket produksi makanannya. Sebaliknya, kita telah lihat bahwa banyak ciri khas iklim, lingkungan, tumbuhan liar, dan hewan bulan sabit subur bersama-sama menyediakan penjelasan yang meyakinkan. Oleh karena paket produksi makanan yang timbul secara lokal di Papua dan di Amerika Serikat, di Papua dan Amerika Serikat jauh kalah kuat, mungkinkah perbedaan itu bisa dijelaskan dengan perbedaan antara penduduk wilayah-wilayah tersebut? Tapi sebelum beralih ke wilayah-wilayah itu, kita harus pertimbangkan dua pertanyaan terkait yang muncul dalam kaitan dengan daerah apapun di dunia di mana produksi makanan tidak pernah berkembang secara mandiri atau kalaupun ada menghasilkan paket yang kalah kuat. Pertama-tama, apakah para pemburu, pengumpul, dan petani awal betul-betul mengetahui semua spesies liar yang tersedia secara lokal beserta kegunaannya? Atau mungkinkah mereka tidak menyadari tumbuh-tumbuhan yang berpotensi menjadi nenek moyang tanaman pangan berharga? Kedua, kalaupun mereka mengetahui tumbuh-tumbuhan dan hewan lokal mereka, apakah mereka memanfaatkan pengetahuan itu untuk mendomestikasi spesies-spesies paling berharga yang tersedia? Atau apakah faktor-faktor budaya menghalangi mereka melakukan itu? Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ada satu bidang sains khusus yang disebut etnobiologi yang mempelajari pengetahuan manusia mengenai tumbuhan dan hewan liar di lingkungan mereka. Penelitian semacam itu terutama berkonsentrasi kepada segelintir suku pemburu pengumpul yang masih ada di dunia ini dan kepada masyarakat tani yang masih sangat bergantung kepada masyarakat liar dan produksi alami. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa orang-orang semacam itu merupakan ensiklopedia berjalan secara alam dengan nama-nama individu dalam bahasa lokal mereka untuk spesies tumbuhan dan hewan terperinci mengenai ciri biologis, distribusi, dan manfaat potensial spesies-spesies itu. Semakin bergantungnya manusia kepada tumbuhan dan hewan terdomestikasi, pengetahuan tradisional ini lama-kelamaan kehilangan nilainya dan menjadi punah sampai terlahirlah para pembelanja supermarket modern yang tidak bisa membedakan rumput liar dari polong-polongan liar. Ini ada contoh tipikalnya. Selama 33 tahun terakhir, sewaktu melaksanakan eksplorasi biologi di Papua, saya menghabiskan waktu di lapangan dengan selalu didampingi oleh orang-orang Papua yang masih memanfaatkan tumbuhan dan hewan liar secara ekstensif. Suatu hari, ketika para pendamping saya dari suku Fore dan saya sedang kelaparan di dalam rimba karena suku lain memblokir jalan pulang kami ke pangkalan persediaan makanan, seorang laki-laki Fore kembali ke camp dengan sekarung beras penuh jamur yang telah dia temukan dan lantas dia panggang. Akhirnya ada makan malam. Namun kemudian saya terpikir gelisah, bagaimana jika jamur-jamur itu beracun? Saya dengan sabar menjelaskan kepada para pendamping Fore saya bahwa saya pernah membaca mengenai jamur beracun, bahwa saya pernah mendengar tentang ahli pengumpul jamur dari Amerika yang mati gara-gara susah membedakan antara jamur yang aman dengan jamur berbahaya.
dan bahwa walaupun kita semua lapar, risiko terlalu besar. Pada titik itu, para pendamping saya marah dan menyuruh saya diam seraya mendengarkan sementara mereka menjelaskan beberapa hal kepada saya. Setelah saya bertahun-tahun menanyai mereka mengenai nama ratusan pohon dan burung, bisa-bisanya saya menyinggung mereka dengan menganggap mereka tidak punya nama untuk jamur yang berbeda-beda. Cuma orang Amerika yang sedemikian bego sampai-sampai tidak bisa membedakan jamur beracun dari jamur yang aman. Mereka lantas menguliai saya tentang 29 jenis spesies jamur yang bisa dimakan, nama setiap spesies dalam bahasa Fore, dan di mana kita harus mencarinya dan di mana kita harus mencarinya di dalam hutan. Yang satu ini tanti, tumbuh di pepohonan dan lezat serta betul-betul bisa dimakan. Setiap kali saya membawa orang Papua bersama saya ke bagian-bagian lain pulau tersebut, mereka bisa mengobrol tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan lokal dengan orang Papua lain yang mereka jumpai dan mengumpulkan tumbuhan yang berpotensi bermanfaat yang mereka bawa pulang ke desa sendiri untuk dicoba tanam. Pengalaman saya bersama orang-orang Papua sejalan dengan pengalaman para ahli etnobiologi yang mempelajari suku-suku tradisional di tempat-tempat lain. Tapi semua suku itu mempraktikkan setidaknya sedikit produksi makanan, atau mereka merupakan sisa-sisa masyarakat pemburu pengumpul zaman dahulu yang sudah sebagian teralkulturasi. Pengetahuan mengenai spesies liar barangkali bahkan lebih terperinci sebelum munculnya produksi pangan, ketika semua orang di bumi masih bergantung sepenuhnya kepada spesies-spesies tumbuhan untuk memperoleh makanan. Para petani pertama merupakan pewaris pengetahuan itu yang terakumulasi melalui puluhan ribu tahun pengamatan alam oleh manusia-manusia yang secara biologis modern dan hidup dalam ketergantungan akrab dengan alam. Oleh karena itu, tampaknya sangat tidak mungkin ada spesies liar bernilai potensial yang lolos dari perhatian para petani pertama. Satu lagi pertanyaan yang berkaitan adalah apakah para pemburu, pengumpul, dan petani zaman dahulu sama-sama menggunakan pengetahuan etnobiologi mereka secara baik untuk menyeleksi tumbuhan liar yang dikumpulkan dan lantas dibudidayakan. Salah satu uji berasal dari situs arkeologi di tepi lembah Efrat di Suriah disebut Tel Abu Hurairah antara 10.000 dan 90.000 sebelum Masehi. Orang-orang yang hidup di sana barangkali sudah menetap sepanjang tahun di desa-desa, namun masih berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Budidaya tanaman pangan baru dimulai pada milenium berikutnya. Ahli arkeologi Gordon Hillman, Susan College, dan David Harris mengumpulkan banyak sekali sisa tumbuhan yang menjadi arang dari situs tersebut. Barangkali bagian buangan sampah tumbuhan liar yang dikumpulkan di tempat lain dan dibawa ke situs itu oleh para penduduk. Para saintis menganalisis 700 lebih sampel, masing-masing berisikan rata-rata 500 biji yang bisa diidentifikasi berasal dari 70 spesies tumbuhan. Ternyata para penduduk desa mengumpulkan tumbuhan liar yang luar biasa beraneka ragam, 157 spesies yang teridentifikasi dari biji tumbuhan yang menjadi arang, belum lagi tumbuh-tumbuhan yang sekarang tak bisa diidentifikasi. Apakah para penduduk desa yang naif itu mengumpulkan setiap jenis tumbuhan berbiji yang mereka temukan, membawanya pulang, meracuni diri dengan sebagian besar spesies itu, dan memperoleh gizi hanya dari segelintir spesies? Tidak, mereka tidak konyol. Sementara 157 spesies terdengar seperti mengumpulkan sembarang saja,
ke-157 spesies tergolong ke dalam 3 kategori. Banyak di antaranya memiliki biji yang tidak beracun dan bisa langsung dimakan. Yang lain misalnya polong-polongan dan anggota famili mustak memiliki biji beracun, namun racunnya bisa dengan mudah dibuang sehingga bijinya bisa dimakan. Segelintir biji berasal dari spesies-spesies yang secara tradisional digunakan sebagai sumber pewarna atau obat. Sedemikian banyak spesies liar yang tidak terwakili di antara ke-157 spesies terseleksi itu adalah yang tidak bermanfaat atau berbahaya bagi manusia, termasuk semua spesies gulma paling beracun di lingkungan. Dengan demikian, para pemburu pengumpul Tel Abu Hurairah tidak buang-buang waktu dan membahayakan diri sendiri dengan sembarang mengumpulkan tumbuhan liar. Sebaliknya, mereka terbukti mengenal tumbuhan liar lokal sebaik orang-orang Papua modern, dan mereka menggunakan pengetahuan itu untuk menyeleksi dan membawa pulang hanya tumbuh-tumbuhan biji paling bermanfaat yang ada. Namun bebijian yang dikumpulkan itu pastilah menjadi bahan bagi langkah-langkah pertama yang tidak disadari menuju domestikasi tumbuhan. Contoh saya yang lain mengenai bagaimana orang-orang zaman dahulu menggunakan pengetahuan etnobiologi mereka dengan hasil yang baik berasal dari lembah Sungai Yordan abad ke-9 sebelum Masehi. Periode budidaya tanaman pangan terawal di sana. Padi-padian pertama yang didomestikasi di lembah itu adalah jelai dan gandum emmer yang sekarang masih tergolong tanaman pangan paling produktif sedunia. Namun seperti di Tel Abu Hurairah, ratusan spesies tumbuhan berbiji lain pastilah tumbuh di dekat-dekat situ, dan 100 lebih diantaranya pastilah bisa dimakan dan dikumpulkan sebelum kemunculan domestikasi tumbuhan. Ada apa pada jelai dan gandum emmer yang menyebabkan mereka menjadi tanaman pangan pertama? Apakah para petani pertama di lembah Jordan merupakan orang-orang berpengetahuan dangkal dalam bidang botani yang tidak tahu apa yang mereka lakukan? Ataukah jelai dan gandum emmer sebenarnya merupakan padi-padian liar lokal terbaik yang bisa mereka seleksi? Dua saintis Israel, Ofer Bar Yosef dan Mordecai Kislev, mencari jawaban pertanyaan itu dengan mengkaji berbagai spesies rumput liar yang masih tumbuh liar di lembah itu. Kini, dengan menyisihkan spesies-spesies dengan biji yang kecil atau tak bisa disantap, mereka memilih 23 spesies rumput liar yang paling bisa dimakan dan berbiji paling besar. Tidak mengherankan, jelai dan gandum emmer ada di daftar itu. Namun tidak betul kalau kita pikir ke-21 kandidat lain bisa sama bermanfaatnya. Di antara ke-23 spesies itu, jelai dan gandum emmer terbukti yang terbaik berdasarkan banyak kriteria. Gandum emmer memiliki biji terbesar, sementara jelai nomor 2. Di alam, jelai adalah salah satu di antara 4 spesies paling berlimpah di antara ke-23 spesies, sementara gandum emmer berkelimpahan taraf menengah. Jelai memiliki keunggulan lebih lanjut, yaitu genetika dan morfologinya memungkinkannya secara cepat mengevolusikan perubahan-perubahan bermanfaat dalam hal penyebaran biji dan penghambatan germinasi yang kita bahas di bab sebelumnya. Tapi gandum emmer memiliki sifat yang mengimbangi kekurangannya. Bisa dikumpulkan secara lebih efisien daripada jelai dan tidak lazim di antara padi-padian karena bijinya tidak melekat ke sekamnya. Sementara pada ke-21 spesies lain, kekurangan mereka antara lain biji yang lebih kecil, dalam banyak kasus jumlahnya tidak melimpah, dan dalam beberapa kasus merupakan tumbuhan berumur panjang dan bukan tak setahunan, dengan konsekuensi bahwa mereka berevolusi lambat saat didomestikasi. Dengan demikian, para petani pertama di lembah Yordan menyeleksi 2 spesies terbaik di antara ke-23 jenis rumput liar unggur yang tersedia bagi mereka.
Tentu saja, perubahan evolusioner setelah budidaya dalam hal penyebaran biji dan penghambatan berkecambahan merupakan konsekuensi tak terduga dari apa yang dilakukan oleh para petani pertama. Namun seleksi awal mereka terhadap jelai dan gandum ember bukan padi-padian lain untuk dikumpulkan, dibawa pulang dan dibudidayakan dan dibudidaya pastilah dilakukan secara sadar dan dilakukan pada kriteria yang mudah dideteksi, yaitu ukuran biji, bisa dimakan atau tidak, dan berkelimpahan. Contoh dari lembah Yordan seperti yang di Tel Abu Hurairah menunjukkan bahwa para petani pertama menggunakan pengetahuan mereka yang terperinci mengenai spesies lokal agar memperoleh faedah bagi diri sendiri. Mereka yang mengetahui jauh lebih banyak mengenai tumbuhan lokal daripada siapapun kecuali segelintir ahli botani profesional modern, kecil kemungkinan gagal membudidayakan spesies tumbuhan liar bermanfaat yang cocok untuk didomestikasi dibandingkan yang lainnya. Kita kini bisa mengkaji apa yang dilakukan para petani lokal di dua bagian dunia, Papua dan Amerika Serikat bagian timur, dengan sistem produksi pangan pribumi yang tampaknya belum bagus dibandingkan dengan yang diterapkan di bulan sabit subur ketika tanaman pangan yang lebih produktif tiba dari daerah lain. Bila ternyata tanaman-tanaman pangan semacam itu tidak bisa dimanfaatkan karena alasan budaya atau yang lainnya, kita bakalan digelayuti keraguan-raguan. Terlepas dari segala penalaran kita sejauh ini, kita masih harus tetap mencurigai bahwa di antara flora liar lokal ada nenek moyang tanaman pangan bernilai potensial yang para petani lokal gagal eksploitasi karena faktor-faktor budaya yang serupa. Kedua contoh ini juga akan menunjukkan secara terperinci secara fakta yang amat berpengaruh dalam sejarah, bahwa tanaman pangan setempat dari penjuru dunia yang berbeda-beda tidak sama produktifnya. Papua, pulau terbesar di dunia setelah Tanah Hijau, terletak di utara Australia, dekat khatulistiwa. Karena lokasinya di daerah tropis dan keanekaragamannya besar dalam hal topografi dan habitat, Papua memiliki kekayaan spesies tumbuhan dan hewan walaupun masih kalah daripada daerah tropis kontinental. Karena Papua merupakan pulau, manusia telah menghuni Papua selama setidaknya 40.000 tahun, jauh lebih banyak daripada di Amerika dan sedikit lebih lama daripada orang-orang beranatomi modern yang menghuni Eropa Barat. Dengan demikian, orang-orang Papua memiliki kesempatan cukup lama untuk mengenali flora dan fauna lokal mereka. Apakah mereka termotivasi untuk menerapkan pengetahuan itu dalam pengembangan produksi makanan? Apakah mereka termotivasi untuk menerapkan pengetahuan itu dalam pengembangan produksi makanan? Saya sudah menyebutkan bahwa praktik produksi makanan melibatkan persaingan antara gaya hidup bercocok tanam dan berburu mengumpulkan. Berburu mengumpulkan tidak sedemikian menguntungkan di Papua sampai-sampai bisa menyingkirkan motivasi untuk mengembangkan produksi makanan. Secara lebih spesifik, para pemburu Papua modern menghadapi kesulitan besar berupa kurangnya hewan buruan liar. Tidak ada hewan darat asli yang lebih besar daripada burung tuna terbang seberat 50 kg kasuari dan kanguru sebesar 20 kg. Orang-orang Papua dataran rendah yang tinggal di pesisir memang memperoleh banyak ikan dan kerang-kerangan, dan sejumlah penduduk dataran rendah di pedalaman ini saat ini masih hidup sebagai pemburu pengumpul bertahan hidup terutama berkat palem sagu liar. Namun tidak ada suku yang masih hidup sebagai pemburu pengumpul di dataran tinggi Papua. Semua penduduk dataran tinggi adalah petani yang memanfaatkan makanan dari alam hanya untuk melengkapi diet mereka. Ketika penduduk dataran tinggi masuk ke hutan untuk berburu,
Mereka membawa serta sayuran hasil kebun sebagai bekal. Bila mereka naas sehingga kehabisan konsum, mereka bisa kelaparan sampai mati. Meskipun memiliki pengetahuan terperinci mengenai makanan di alam yang tersedia secara lokal. Karena gaya hidup berburu mengumpulkan tidak bisa dijalankan di sebagian besar Papua modern, tidaklah mengejutkan kalau semua penduduk dataran tinggi dan sebagian besar penduduk dataran rendah Papua sekarang merupakan petani penetap dengan sistem produksi makanan canggih. Wilayah-wilayah luas yang tadinya berhutan di dataran tinggi diubah oleh para petani Papua tradisional menjadi sistem lahan berpagar, bersaluran air, dan dikelola secara intensif yang menyokong populasi manusia yang padat. Bukti arkeologi membuktikan bahwa kegiatan bercocok tanam Papua sudah tua sekali, bermula pada sekitar 7000 sebelum Masehi. Pada zaman itu, semua masa daratan yang mengelilingi Papua masih dihuni hanya oleh pemburu pengumpul, sehingga agrikultur kuno pastilah berkembang secara mandiri di Papua. Sementara belum ditemukan sisa-sisa tanaman pangan yang tidak meragukan dari ladang-ladang awal itu, kemungkinan ada sejumlah tanaman pangan yang sama dengan yang dibudidayakan di Papua pada saat kolonisasi Eropa dan sekarang diketahui telah didomestikasi secara lokal dari nenek moyang liar di Papua. Yang paling menonjol di antara tanaman-tanaman domestikasi lokal ini adalah tanaman pangan nomor 1 di dunia modern, tebu, yang tonasi produksi tahunannya kini nyaris menyamai gabungan tonasi tanaman pangan nomor 2 dan nomor 3 gandum dan jagung. Tanaman pangan lain yang tidak diragukan lagi berasal dari Papua adalah sekelompok pisang yang dikenal sebagai pisang Australimusa, pohon kenari Canarium indicum, dan talas rawa raksasa Cryptosperma camisonis, juga berbagai rumput akar-akaran dan sayur-sayuran hijau yang bisa dimakan, pohon sukun dan umbi-umbian seperti ubi dan talas. Biasa juga mungkin merupakan hasil domestikasi di Papua, walaupun kesimpulan itu belum pasti karena nenek moyang tanaman-tanaman itu tidak hanya terbatas di Papua, melainkan tersebar dari Papua sampai Asia Tenggara. Saat ini kita kekurangan bukti yang bisa memecahkan pertanyaan apakah mereka didomestikasi di Asia Tenggara seperti asumsi tradisional atau secara mandiri bahkan hanya di Papua. Namun, ternyata biota Papua menderita 3 keterbatasan parah. Pertama, tidak ada tanaman pangan padi-padian yang didomestikasi di Papua, sementara beberapa padi-padian yang luar biasa penting didomestikasi di bulan sabit subur Sahel dan Cina. Karena menggunakan tanaman pangan akaran dan pohon, Papua menempati ekstrem kecenderungan yang terlihat pada sistem agrikultura di daerah-daerah tropis basah lainnya, Amazon, Afrika Barat, tropis, dan Asia Tenggara, di mana para petani juga menekankan kepada tanaman pangan akar-akaran, namun berhasil membudidayakan setidaknya 2 padi-padian, padi Asia dan jali, seperti padi-padian Asia berbiji besar yang disebut juga Jobsters Rakimajobi. Alasan yang mungkin menyebabkan kegagalan kemunculan agrikultur padi-padian di Papua adalah kekurangan mencolok pada bahannya di alam. Tak satu pun dari ke-56 rumput liar berbiji besar yang merupakan tumbuhan asli di situ. Kedua, di antara fauna Papua, tidak ada mamalia besar yang bisa didomestikasi. Hewan-hewan domestik yang ada di Papua modern yaitu hanya babi, ayam, dan anjing, tiba dari Asia Tenggara melalui Indonesia dalam beberapa ribu tahun terakhir. Sebagai akibatnya, para penduduk dataran rendah Papua memperoleh protein dari ikan yang mereka makan. Populasi petani dataran tinggi Papua menderita kekurangan protein parah karena tanaman pangan pokok yang menyediakan sebagian besar kalori mereka, talas dan ubi jalak, tidak kaya protein. Talas misalnya hanya mengandung 1% protein, jauh lebih parah daripada beras putih dan jauh lebih sedikit daripada kandungan pada gandum 8-14% protein
dan bolong-bolongan bulan sabit subur 20-25% protein. Anak-anak di dataran tinggi Papua memiliki perut bengkak yang merupakan ciri diet tinggi karbohidrat namun kekurangan protein. Orang-orang Papua, tua maupun muda, rutin memakan tikus, laba-laba, katak, dan hewan-hewan kecil lain yang tidak disantap oleh orang-orang di wilayah lain yang bisa makan mamalia domestik besar atau spesies buruan liar besar. Kekurangan protein parah barangkali juga merupakan alasan mendasar mengapa kanibalisme tersebar luas di masyarakat dataran tinggi tradisional Papua. Terakhir, pada masa lalu, tanaman pangan umbi-umbian yang tersedia di Papua tidak hanya terbatas dalam hal protein, melainkan juga kalori, sebab tidak tumbuh dengan baik di dataran tinggi di mana banyak orang Papua hidup saat ini. Tapi berabad-abad lalu, sejenis tanaman pangan baru yang berasal dari Amerika Selatan, ubi jalar, mencapai Papua, barangkali lewat Filipina, di mana tanaman itu diperkenalkan oleh orang-orang Spanyol dibandingkan talas dan tanaman pangan Papua lain yang barangkali lebih tua. Ubi jalar bisa ditumbuhkan di daerah yang lebih tinggi, bertumbuh lebih cepat, dan menghasilkan panenan yang lebih banyak per akre yang ditanami dan per jam kerja. Akibat kedatangan ubi jalar adalah ledakan populasi di dataran tinggi. Begitulah, walaupun penduduk Papua telah bertahan di dataran tinggi selama ribuan tahun. Sebelum ubi jalar diintroduksi, tanaman pangan lokal yang tersedia telah membatasi kepadatan populasi yang dapat mereka capai dan ketinggian yang bisa mereka tempati. Singkatnya, Papua menawarkan perbedaan yang memberi penjelasan bagi bulan sabit subur. Seperti para pemburu pengumpul bulan sabit subur, pemburu pengumpul di Papua memang mengembangkan produksi makanan secara mandiri, tapi produksi makanan Papua dibatasi oleh ketiadaan padi-padian, polong-polongan, dan hewan lokal yang bisa didomestikasi. Kekurangan protein yang diakibatkan ketiadaan itu di dataran tinggi, dan keterbatasan tanaman pangan umbi-umbian yang tersedia lokal di daerah dataran tinggi. Padahal orang-orang Papua sendiri tahu tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan liar yang tersedia untuk mereka sebaik suku bangsa lain manapun di bumi saat ini. Mereka bisa diharapkan menemukan dan menguji spesies tumbuhan liar apapun yang pantas didomestikasi. Mereka sepenuhnya bisa mengenali tanaman berguna bagi kumpulan tanaman pangan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh adopsi bersemangat terhadap ubi jalar ketika tanaman itu tiba. Pelajaran yang sama berkali-kali terbukti di Papua sekarang, sebab suku-suku yang punya akses kepada tanaman pangan dan hewan ternak yang baru diintroduksi atau ketersediaan budaya untuk mengadopsi mereka berkembang mengalahkan suku-suku tanpa akses atau kesediaan itu. Dengan demikian, terbatasnya produksi makanan setempat di Papua tak ada kaitannya dengan orang-orang Papua, melainkan berkaitan erat dengan biota dan lingkungan Papua. Contoh lain kita mengenai agrikultur setempat yang tampak dibatasi oleh flora lokal berasal dari Amerika Serikat bagian timur. Seperti Papua, daerah tersebut menyokong domestikasi mandiri tumbuh-tumbuhan liar lokal. Tapi perkembangan awal di Amerika Serikat bagian timur jauh lebih dipahami. Daripada di Papua. Tanaman-tanaman pangan yang dibudidayakan para petani terawal telah teridentifikasi, dan tanggal serta urutan domestikasi lokal tanaman pangan juga telah diketahui jauh sebelum tanaman pangan lain mulai tiba dari tempat-tempat lain. Penduduk asli Amerika berdiam di lembah-lembah sungai Amerika Serikat bagian timur dan mengembangkan produksi makanan intensif berdasarkan tanaman pangan lokal. Dengan demikian, mereka berada dalam posisi
untuk memanfaatkan keuntungan dari tumbuh-tumbuhan liar yang paling menjanjikan. Mana yang betul-betul mereka budidayakan dan bagaimana paket tanaman pangan lokal yang dihasilkan bila dibandingkan dengan paket pendiri bulan sabit subur. Ternyata tanaman pangan pendiri Amerika Serikat bagian timur adalah 4 tanaman yang didomestikasi pada periode 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, 6000 tahun setelah domestikasi gandum dan jelai di bulan sabit subur. Satu spesies lokal labu bisa dijadikan wadah kecil dan juga menghasilkan biji yang bisa dimakan. 3 tanaman pendiri lain yang ditumbuhkan semata untuk biji yang bisa dimakan: bunga matahari, kerabat aster yang disebut Southweed Iwa Anua, dan kerabat jauh bayam Goosewood Chenopodium spp. Namun 4 tanaman pangan penghasil biji dan wadah jauh sekali dari paket produksi makanan lengkap. Selama 2000 tahun, tanaman-tanaman pangan pemula itu berperan hanya sebagai pelengkap kecil diet, sementara penduduk asli di Amerika Serikat bagian timur terus bergantung terutama kepada makanan alami, terutama mamalia dan unggas air liar, ikan, kerang-kerangan, dan kacang-kacangan. Sebagian besar diet mereka tidak berasal dari pertanian sampai periode 500 sampai 200 sebelum Masehi. Setelah 3 lagi tanaman pangan penghasil biji, knotweed, maygrass, dan jelai kecil mulai dibudidayakan. Seorang ahli gizi modern akan memuji ke-7 tanaman pangan Amerika Serikat bagian timur itu. Semuanya kaya protein 17-32% dibandingkan dengan 8-14% pada gandum, 9% pada jagung, dan lebih rendah lagi pada jelai dan beras putih. 2 di antaranya, bunga matahari dan sampuit, juga kaya minyak 45-47%. Sampuit terutama adalah impian pamungkas ahli gizi karena terdiri atas 32% protein dan 45% minyak. Tapi mengapa makanan impian itu tidak kita santap sekarang? Sayangnya, ternyata meskipun memiliki keunggulan gizi, sebagian besar tanaman pangan AS bagian timur ini menderita kekurangan dalam segi-segi lain. Goosewood, knotweed, jelai kecil, dan maygrass memiliki biji kecil dengan volume hanya 1/10 biji gandum dan jelai. Yang lebih parah, sampuit adalah kerabat ragweed yang diserbuki dengan bantuan angin. Ragweed terkenal sebagai tumbuhan penyebab penyakit alergi demam jerami. Seperti ragweed, serbuk sari sampuit bisa menyebabkan demam jerami bila tumbuhan tersebut tumbuh melimpah. Bila itu tak cukup untuk menyurutkan semangat Anda untuk menjadi sampuit, waspadalah dengan bau menyengatnya yang tak disukai sebagian orang, dan bahkan bersentuhan dengan tanaman tersebut bisa menimbulkan iritasi kulit. Tanaman pangan Meksiko akhirnya mulai mencapai Amerika Serikat bagian timur melalui rute-rute perdagangan setelah 1 Masehi. Jagung tiba pada sekitar 200 Masehi, namun peranannya tetap sangat kecil selama berabad-abad. Akhirnya pada sekitar 900 Masehi, varietas baru jagung yang beradaptasi terhadap musim panas pendek di Amerika Serikat di Amerika Utara muncul, dan tibanya buncis pada sekitar 1100 Masehi melengkapi trio tanaman pangan Meksiko yang terdiri atas jagung, buncis, dan labu. Pertanian Amerika Serikat bagian timur menjadi sangat terintensifikasi, dan wilayah-wilayah suku yang berpenduduk padat berkembang di sepanjang sungai Mississippi dan anak-anak sungai lainnya. Di beberapa daerah, tanaman lokal asli dipertahankan bersama-sama trio Meksiko yang jauh lebih produktif, namun di daerah-daerah lain tanaman lokal sepenuhnya digantikan oleh trio tersebut. Tak seorang Eropa pun pernah melihat sampuit tumbuh di kebun-kebun Indian, sebab tanaman itu tidak lagi dibudidayakan pada saat kolonisasi Eropa terhadap Amerika dimulai pada 1492 Masehi. Di antara tanaman-tanaman pangan khas AS bagian timur kuno itu, hanya 2, bunga matahari dan labu, yang mampu bersaing dengan tanaman pangan yang didomestikasi
tempat-tempat lain dan masih dibudidayakan saat ini. Labu modern kita berasal dari labu Amerika yang didomestikasi ribuan tahun lalu. Dengan demikian, kasus Amerika Serikat bagian timur seperti kasus Papua memberi pelajaran. A priori, wilayah tersebut mungkin tampak seperti bisa menyokong agrikultur setempat yang produktif. Tanahnya kaya, curah hujannya sedang dan bisa diandalkan, dan iklimnya sesuai untuk mempertahankan agrikultur bernas seperti sekarang. Floranya kaya spesies yang mencakup pepohonan kacang liar yang produktif, ek dan hickory. Penduduk asli Amerika memang mengembangkan agrikultur yang didasari hasil-hasil domestikasi sehingga bisa menghidupi desa-desa dan bahkan menimbulkan kekayaan budaya. Kebudayaan Hopewell yang berpusat di tempat yang sekarang Ohio pada sekitar 200 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Dengan demikian, selama beberapa ribu tahun, mereka ada dalam posisi untuk mengeksploitasi tumbuhan liar paling bermanfaat yang tersedia, apapun itu, guna dimanfaatkan sebagai tanaman pangan potensial. Terlepas dari itu, kebangkitan budaya Hopewell terjadi nyaris 9.000 tahun setelah kemunculan kehidupan desa di bulan sabit subur. Tetap saja, baru setelah 900 Masehi, pakai trio tanaman pangan Meksiko memuncul ledakan populasi yang lebih besar yang disebut kebangkitan kebudayaan Mississippi yang menghasilkan kota-kota terbesar dan masyarakat paling kompleks yang dicapai penduduk asli Amerika di sebelah utara Meksiko. Namun ledakan populasi itu terlalu terlambat untuk mempersiapkan penduduk asli Amerika di Amerika Serikat untuk menghadapi bencana yang segera menerjang akibat kolonisasi Eropa. Produksi makanan yang didasari tanaman pangan Amerika Serikat bagian timur saja tidak cukup untuk memicu ledakan populasi itu. Untuk mencari alasan-alasan yang mudah dijabarkan, padi-padi yang liar yang tersedia di wilayah itu manfaatnya tidak sebesar gandum dan jelai. Penduduk asli Amerika di Amerika Serikat bagian timur tidak mendomestikasi polong-polongan liar yang tersedia lokal, tanaman serat, pohon buah ataupun pohon kacang. Mereka tidak memiliki hewan terdomestikasi apapun selain anjing yang barangkali didomestikasi di tempat lain di Amerika. Jelas pula bahwa penduduk asli Amerika di Amerika Serikat bagian timur tidak melewatkan tanaman pangan penting potensial di antara spesies-spesies liar di sekitar mereka. Bahkan para pembudidaya tanaman abad ke-20 dipersenjatai dengan kekuatan sains modern tak banyak berhasil mengeksploitasi tumbuhan liar Amerika Utara. Ya, kita sekarang punya kacang pecan, hasil domestikasi, dan buah blueberry hasil domestikasi, dan kita telah memperbaiki mutu sejumlah tanaman buah erasia, apel, plum, anggur, frambozen, blackberry, RB melalui hibridisasi dengan kerabat-kerabat liar di Amerika Utara. Tapi segelintir keberhasilan itu belum mengubah kebiasaan makan kita sebesar jagung Meksiko. Mengubah kebiasaan makan penduduk asli Amerika di Amerika Serikat bagian timur setelah 900 sebelum Masehi. Para petani yang paling mengetahui tentang hasil domestikasi Amerika Serikat bagian timur, penduduk asli Amerika yang bertempat tinggal di wilayah itu sendiri, mengadakan penilaian dengan membuang atau mengurangi spesies-spesies itu ketika trio Meksiko tiba. Hasil itu juga menunjukkan bahwa penduduk asli Amerika tidak dikekang oleh konservatisme budaya dan cukup mampu mengapresiasi tanaman yang bagus bila mereka mendapatkannya. Dengan demikian, seperti di Papua, batasan-batasan terhadap produksi makanan setempat di Amerika Serikat bagian timur bukan disebabkan oleh penduduk asli Amerika itu sendiri,
melainkan sepenuhnya bergantung kepada biota dan lingkungan Amerika. Kita sejauh ini telah mempertimbangkan 3 wilayah yang saling berbeda, di mana produksi makanan setempat timbul. Bulan sabit subur terletak di satu ujung, Papua dan Amerika Serikat bagian timur terletak di ujung yang lain. Penduduk bulan sabit subur mendomestikasi tumbuhan lokal jauh lebih dahulu. Mereka mendomestikasi jauh lebih banyak spesies, mendomestikasi spesies-spesies yang jauh lebih produktif atau bernilai, mendomestikasi jauh lebih banyak tipe tanaman pangan, mengembangkan produksi makanan intensif, dan populasi padat manusia secara lebih tepat. Dan sebagai akibatnya, memasuki dunia modern dengan teknologi yang lebih maju, organisasi politik yang lebih kompleks, dan lebih banyak penyakit epidemik yang bisa menginfeksi orang-orang lain. Kita menemukan bahwa perbedaan antara bulan sabit subur, Papua dan Amerika Serikat bagian timur adalah akibat langsung perbedaan stok spesies tumbuhan dan hewan liar yang tersedia untuk domestikasi, bukan karena keterbatasan penduduknya. Ketika tanaman-tanaman pangan yang lebih produktif tiba dari tempat lain, ubi jalar dari Papua, trio Meksiko di Amerika Serikat bagian timur, penduduk lokal segera memanfaatkan tanaman-tanaman itu dan mengintensifkan produksi pangan sehingga populasi mereka pun meningkat pesat. Gagasan itu saya perluas menjadi gagasan bahwa wilayah-wilayah di planet ini di mana produksi makanan setempat tidak pernah berkembang sama sekali. California, Australia, Pampa, Argentina, Eropa Barat dan lain sebagainya mungkin menawarkan lebih sedikit lagi tumbuhan dan hewan liar untuk domestikasi daripada Papua dan Amerika Serikat bagian timur, di mana setidaknya produksi makanan terbatas pernah muncul. Survei sedunia Mark Blunder mengenai rumput liar berbiji besar yang tersedia secara lokal yang disebutkan dalam bab ini, dan survei sedunia mengenai mamalia besar yang tersedia secara lokal yang akan disajikan di bab berikut sama-sama menunjukkan bahwa semua wilayah yang tidak memiliki populasi makanan setempat atau kalaupun ada sifatnya terbatas, ternyata kekurangan nenek moyang liar, ternak dan padi-padian yang bisa didomestikasi. Ingatlah lagi bahwa kemunculan produksi makanan melibatkan persaingan antara gaya hidup bercocok tanam dan berburu mengumpulkan. Oleh karena itu, kita mungkin bertanya-tanya apakah semua kasus kemunculan lamban atau ketiadaan produksi makanan itu sebenarnya disebabkan oleh kekayaan luar biasa sumber daya lokal yang bisa diburu dan dikumpulkan, bukannya ketersediaan luar biasa spesies yang cocok untuk didomestikasi. Namun sebagian besar wilayah di mana produksi makanan setempat muncul terlambat atau bahkan tidak muncul sama sekali, justru menawarkan sumber daya yang lebih miskin bagi para pemburu mengumpul, karena sebagian besar mamalia besar Australia dan Amerika, namun tidak Eurasia dan Afrika, telah punah menjelang akhir zaman es. Populasi makanan pastilah menghadapi lebih sedikit persaingan daripada gaya hidup berburu mengumpulkan di wilayah-wilayah itu daripada di bulan sabit subur. Dengan demikian, kegagalan atau keterbatasan lokal atas produksi makanan tidak bisa dinyatakan sebagai akibat persaingan dari kesempatan berburu yang melimpah. Agar kesimpulan-kesimpulan tersebut jangan salah diartikan, kita harus mengakhiri bab ini dengan peringatan supaya tidak membesar-besarkan dua perkara: kesiapan orang untuk menerima tanaman pangan dan ternak yang lebih baik, serta batasan yang diberikan oleh tumbuhan dan hewan liar yang tersedia secara lokal. Kesiapan atau batasan itu juga tidak mutlak. Kita sudah membahas banyak contoh mengenai penduduk lokal yang memanfaatkan tanaman pangan lebih produktif yang didomestikasi di tempat lain. Kesimpulan luas kita adalah bahwa manusia bisa mengenali tumbuhan yang berguna. Oleh karena itu, barangkali lebih baik mengenali tumbuhan lokal yang cocok untuk domestikasi bila memang yang demikian itu ada dan tidak dihalangi melakukan itu oleh konservatisme budaya atau tabu. Namun harus ada yang ditambahkan sebagai penjelas bagi kalimat itu dalam jangka panjang dan di wilayah yang luas. Siapapun yang tahu banyak tentang masyarakat manusia
dapat menyebutkan banyak sekali contoh masyarakat yang menolak tanaman pangan, ternak, dan berbagai inovasi lain yang padahal produktif. Wajar kalau saya tidak mempelajari kesalahan gamblang bahwa setiap masyarakat langsung memanfaatkan setiap inovasi yang akan berguna baginya. Faktanya, di benua-benua dan di wilayah-wilayah besar di mana terdapat ratusan masyarakat yang bersaing, sejumlah masyarakat akan lebih terbuka kepada inovasi, sementara yang lain lebih menolak. Masyarakat yang memanfaatkan tanaman pangan, ternak, atau teknologi baru pun bisa menyediakan gizi yang lebih baik bagi diri sendiri dan tumbuh menjadi lebih banyak, menyingkirkan, menaklukkan, ataupun membantai masyarakat yang menolak inovasi. Itu fenomena penting yang perwujudannya membentang jauh melebihi pemanfaatan tanaman pangan baru, dan akan kita bahas lagi nanti di bab 13. Peringatan kita yang berkaitan dengan keterbatasan yang diberikan spesies liar yang tersedia lokal terhadap kemunculan produksi makanan. Saya tidak mengatakan bahwa produksi makanan tak akan pernah bisa dalam waktu selama apapun muncul di semua wilayah di mana tak pernah ada kemunculan setempat di zaman modern. Orang-orang Eropa saat ini yang memperhatikan bahwa orang-orang aborigin Australia memasuki dunia modern sebagai pemburu pengumpul zaman batu seringkali menganggap bahwa orang-orang aborigin akan tetap seperti itu seterus selamanya. Guna mengapresiasi kesalahan pikir itu, mari khayalkan ada tamu dari luar angkasa yang turun ke bumi pada 3000 sebelum Masehi. Si makhluk asing tidak bakal melihat ada produksi makanan di Amerika Serikat bagian timur, sebab produksi makanan baru dimulai di sana sekitar 2500 sebelum Masehi. Seandainya si pengunjung pada 3000 sebelum Masehi itu menyimpulkan bahwa batasan-batasan yang disebabkan oleh tumbuhan dan hewan liar di Amerika Serikat bagian timur menghalangi produksi makanan di situ untuk selamanya, peristiwa-peristiwa selama 1 milenium berikutnya akan membuktikan bahwa si pengunjung itu salah. Bahkan pengunjung ke bulan sabit subur pada 9500 sebelum Masehi, bukan 8500 sebelum Masehi, bisa-bisa salah menduga bulan sabit subur tak akan cocok selamanya untuk produksi makanan. Begitulah tesis saya bukanlah bahwa California, Eropa Barat, dan semua wilayah lain tanpa produksi makanan setempat tidak memiliki spesies yang bisa didomestikasi dan akan terus dihuni hanya oleh pemburu pengumpul sepanjang zaman seandainya hasil domestikasi atau orang-orang asing tidak tiba. Saya justru menyebutkan bahwa wilayah-wilayah itu sangat berguna dalam hal ketersediaan spesies yang bisa didomestikasi. Bahkan dengan demikian mereka juga berbeda-beda dalam hal waktu kemunculan produksi makanan, dan bahwa produksi makanan baru muncul secara mandiri di sejumlah wilayah subur pada masa modern. Australia, yang sering dianggap benua paling terbelakang, menggambarkan perkara itu dengan baik. Di Australia Tenggara, bagian benua Australia yang memiliki cukup air dan paling cocok untuk produksi makanan, masyarakat aborigin selama beberapa ribu tahun terakhir berevolusi dalam langkah-langkah yang pada akhirnya pastilah bakal mengarahkan mereka ke produksi makanan setempat. Mereka telah membangun desa-desa musim dingin. Mereka telah mulai mengelola lingkungan secara intensif untuk produksi ikan dengan membangun perangkap jala dan bahkan kanal panjang untuk ikan. Seandainya orang-orang Eropa tidak menjajah Australia pada 1788 dan menggagalkan langkah-langkah lanjutan, orang-orang aborigin Australia dalam beberapa ribu tahun lagi mungkin akan menjadi produsen makanan, mengurusi kolam-kolam berisikan ikan-ikan hasil domestikasi, serta membudidayakan ubi dan padi-padian berbiji kecil. Australia. Dengan pemahaman itu, kini kita bisa menjawab pertanyaan yang tersurat dalam judul bab ini. Saya menanyakan apakah alasan kegagalan orang India Amerika Utara untuk mendomestikasi apel Amerika Utara adalah kekurangan di pihak orang-orang Indian ataukah apelnya.
Bukan berarti saya mengatakan bahwa apel tidak akan mungkin bisa didomestikasi di Amerika Utara. Ingatlah bahwa apel dalam sejarah merupakan salah satu pohon buah yang paling sulit dibudidayakan dan merupakan salah satu pohon buah terpenting yang paling akhir didomestikasi di Eurasia sebab kebanyakan anaknya membutuhkan teknik cangkok yang sulit. Tidak ada bukti budidaya apel berskala besar bahkan di bulan sabit subur dan di Eropa sampai zaman Yunani klasik 8.000 tahun setelah dimulai produksi makanan Eurasia. Bila penduduk asli Amerika berlanjut dengan kecepatan yang sama dalam menemukan atau mendapatkan teknik cangkok, mereka juga akhirnya akan mendomestikasi apel. Kira-kira 5.500 Masehi atau 8.000 tahun setelah kemunculan domestikasi Amerika Utara, kira-kira pada 2.500 sebelum Masehi. Dengan demikian, alasan kegagalan penduduk asli Amerika mendomestikasi apel Amerika Utara pada waktu orang-orang Eropa tiba bukanlah terletak pada orangnya maupun apelnya. Sejauh menyangkut persyaratan biologi yang dibutuhkan untuk domestikasi apel, para petani Indian Amerika Utara mirip dengan para petani Eurasia dan apel liar Amerika Utara mirip apel liar Eurasia. Bahkan sejumlah varietas apel supermarket yang sekarang sedang dikunyah oleh pembaca dikembangkan belum lama ini dengan menyilangkan apel Eurasia dengan apel liar Amerika Utara. Justru alasan penduduk Asia Amerika tidak mendomestikasi apel terletak pada keseluruhan kumpulan spesies tumbuhan dan hewan liar yang tersedia bagi penduduk asli Amerika. Kurangnya potensi kumpulan itu untuk domestikasilah yang bertanggung jawab atas terlambatnya produksi makanan dimulai di Amerika Utara.